Dengar-dengar kursi wakil direktur MBG lagi kosong nih, Bre. Tapi kalau kantornya begini sih, aku sih pengen ya jadi wakil direktur MBG, ya kan? Oke, Bre. Jadi kita lagi ada di booth-nya MSI di Computex 2026 dan kita lagi ada di ruangan direksi MBG. Oke, kita langsung aja liputan di booth-nya MSI di Computex 2026. Let's go! Nggak berasa, Bre. MSI umurnya itu udah 40 tahun. Beda 3 tahun aja sama umurnya Bun. Selamat ya, Bre, buat MSI atas anniversary-nya ke-40 tahun. Kita mulai tour hall-nya MSI dulu di Computex Taipei 2026, mulai dari ruangan direktur MBG dulu. Di sini ada satu set PC full MSI MEG series yang kelihatan mewah banget. Udah pasti komponen yang dipakai tuh kelas sultan semua ya. VGA-nya aja pemegang 19 World Overclocking Record, yaitu GeForce RTX 5090 32GB Lightning Z. Selama ini cuma bisa lihat di YouTube doang, pas ngelihat langsung ternyata memang layar 8 incinya sangat menyegarkan mata. Ditambah rumah megahnya yaitu MSI MEG Maestro 900R dengan aksen black gold dan all-in-one terbaru mereka yaitu MEG Core Liquid E15360 yang mekanisme perkabelannya tuh udah pakai teknologi EasyCon One cable dengan layar lengkung yang wah ini menawan sekali dengan ukuran 6,67 inci 2K pakai panel AMOLED. Gokil ya. Ini bikin kesan old money PC-nya tuh makin kental, Bre. Ada juga motherboard spesial di booth-nya MEG ini yaitu MEG X870 Unify X Max. Ini tuh motherboard didesain khusus buat para overclocker. Bahkan ada remote control khusus buat tuning settingan overclockingnya. Gokil banget. BTW ada fitur safety baru yang namanya tuh GPU Safeguard. Di board VGA-nya MSI disematkan controller khusus yang namanya eFuse. Canggihnya, Bre, kalau ada kasus overvoltage ataupun overcurrent yang kalian udah tahu sebelum-sebelumnya, eFuse-nya itu nggak putus permanen karena sifatnya resettable dan reusable. Jadi, kalian tuh nggak perlu datang ke Kang Service kalau safeguard-nya aktif. Fitur GPU Safeguard ini bisa monitoring di aplikasi MSI Center. Di sebelah ruangan direktur, ada ruangan gaming anaknya direktur yang isinya tuh satu set PC full MSI MPG series. Yang menarik di sini adalah casing terbaru mereka, yaitu MPG Vixta 300RPZ, yang tampil fresh dengan floating base design dan mekanisme toolless pas ngebongkar semua panelnya. Ini tanpa obeng, coy. Terus ada air cooler baru juga namanya MPG CoreFrost AP15. Ini tuh air cooler high-end dari MSI dan yang spesial ada klaim 100% tipe RAM di pasaran itu nggak akan mentok, Bre, di air cooler ini. Terus DG display-nya tuh pakai mekanisme pogo pin design biar proses instalasinya tuh lebih satset. Geser lagi ke sebuah ruangan minimalis yang isinya adalah satu set PC full MSI MAG series yang bertemakan all white atau all putih. Yang pakai all-in-one cooler baru yaitu MAG Core Liquid A23 360W dengan desain baru di waterblocknya buat urusan monitoring. Dan buat ngerayain anniversary ke-40 tahunnya MSI juga ngehadirin produk-produk special edition dengan tema Draco Epic. Ada motherboard MEG Z890S Draco Epic, motherboard platform AMD juga ada yaitu MEG X870E Draco, ada power supply MEG AI 1600T PCIe 5 Draco juga, dan all-in-one cooler MEG Core Liquid E15360 Draco Epic, dan pastinya ada casing MEG Maestro 900R Drago Epic. Dan sekarang kita geser ke permonitoran duniawi. Mulai dari MEG X, sebuah monitor gaming level boss dari MSI, Bre. Panelnya tentu aja OLED. Dan for your information, OLED di monitor MSI sekarang udah pakai OLED generasi kelima dengan teknologi Penta Tandem. Klaimnya tuh bisa 30% lebih terang, tapi 30% lebih efisien. Lapisan Dark Armor filmnya tuh ngasih 40% warna hitam yang lebih pekat dan ketahanan goresan yang lebih baik. Buat spesifikasi dari MEG X ini, ukurannya tuh 34 inci yang punya resolusi ultrawide QHD di 3440x1440p dengan refresh rate up to 360 Hz. Yang spesial tentunya udah disematkan chip AI buat beragam fitur AI, mulai dari AI Super Resolution. Ya, monitor ini ada AI Super Resolution-nya, Bre. Terus ada AI Gauge, AI Scene, AI Audio Scene, AI Vision Plus, dan AI Crosshair. Terus ada AI Care Sensor buat ngebaca kehadiran kita. Kalau kita ngejauh, nanti fitur OLED Care-nya akan aktif. Terus ada MPG 341 CQR QD OLED X36. Overall, secara spesifikasi monitor ini tuh mirip banget sama MEG X tadi, Bre. Bedanya
bedanya monitor ini tuh nggak disematkan chip AI, yang berarti harganya tuh akan lebih affordable. Ya kalau kalian nggak butuh fitur AI tadi, ambil yang ini aja. Kita lanjut ke tipe MPG OLED 322 URDX36. Ini tuh sebuah monitor non-ultrawide, spesifikasinya juga serem kok. Triple mode lagi. Bisa 4K 360Hz, 2K 520Hz, ataupun Full HD 680Hz. Gokil, sesuaikan aja sama game yang kalian mainkan lah. Buat yang pengen monitor lebih terjangkau tapi akurasi ngedekatin OLED, ada opsi MPG 271KR AW18 yang pakai panel mini LED dengan dual mode resolusi. Bisa 5K 180Hz dan 2K 330Hz. Buat kelas entry level, tetap dikasih monitor OLED, yaitu MAG OLED 271QPX32. Speknya ada di 2K 320Hz, dan buat yang lebih terjangkau, ada yang pakai panel IPS, yaitu MAG 271KPD7. Walaupun ini kelas entry level, tetap punya fitur dual mode resolusi, bre. Bisa 5K 75Hz buat keperluan editing foto, dan 2K 300Hz buat gaming experience yang lebih smooth. Ada juga jajaran desktop gaming dengan spek terbaru, kayak misalkan MPG Infinity X3 yang pakai prosesor up to Core Ultra 9 285K. Dan pastinya dibarengin GeForce RTX 5090 dan MAG Infinity SAI yang pakai prosesor up to Core Ultra 7 265 yang dibarengin GeForce RTX 5070 Ti. Oke bre, kita udahan dulu dah explore pergamingan duniawi. Sekarang kita lanjut ke Pro Series-nya MSI yang merupakan line up produktivitasnya MSI. Ada monitor MSI ProMax 341 QPXW14G. Wah, apa nih ProMax bang? Oke, kita jelasin dulu dah ya nanti. Tentu, ini udah pakai panel QD OLED generasi kelima juga bre. Ukurannya tuh 34 inci dengan rasio 21:9. Resolusinya udah pasti ultrawide UHD 3440x1440p dengan refresh rate up to 144Hz. Di bagian coating ada teknologi Dark Armor buat hitam yang lebih pekat dan Visit Clarity buat ngurangin refleksi cahaya layaknya coating matte. Tapi ini bukan coating matte. Ada dua buah port USB Type-C yang support power delivery 98 watt dan 15 watt buat jadi display dari Mac dan juga tablet. Itu kenapa namanya ProMax, bre. Jadi secara teknis, monitor ini tuh bisa terhubung ke 3 device sekaligus. BTW, ada aplikasi khusus namanya tuh eMatte. Ini tuh bisa dipakai buat copy color profile dari MacBook kalian, biar layar monitor ini tetap bisa seakurat panel MacBook kalian, bre. Karena kan biasanya user MacBook tuh sensitif sama panel lain gitu, selain MacBook mereka gitu. Ada juga jajaran all-in-one PC ProMax 27TP-Z8MG. Terus ada PC desktop ProMax 80, mini PC QB UC series, dan mini desktop ProMax Edge AI Plus 11M. Yang menurutku paling menarik di area boot Pro Series ini, karena dia tuh udah pakai Ryzen AI Max 300 series dengan VRAM up to 96GB. Gila bre, VRAM-nya up to 96GB itu gede banget. Ini sih buat learning model language up to 120 billion, easy banget gitu ya. Mini desktop ini juga udah include internal power supply dengan kemampuan up to 300 watt power output. Gila, gahar juga padahal ini mini PC ya. Dan pastinya pakai Ryzen AI Max 300 series sih. Itu sih yang bikin gahar ya. Nah, sekarang kita bergeser ke produk storage-nya nih. Ada storage eksternal Data Make Lite 40GBps yang udah pasti pakai interface USB 4. Ada yang warna oranye bre. Ini matching banget sama iPhone 17 Pro Max yang warna oranye pastinya. Terus ada NVMe SSD terbaru MSI yaitu Spatium M571DLP yang punya kemampuan power loss data protection. Intinya buat ngeproteksi data kalian kalau misal terjadi mati listrik mendadak dan sebagainya. Karena kan Indonesia kan suka kayak gitu tuh. Nah, sekarang kita terakhir bakal ngebahas gaming gear-nya si MSI, bre. Ada mouse gaming ultra ringan yaitu MSI Force GM340 yang bobotnya tuh cuma 57 gram yang ngebawa desain simetris biar lebih ramah sama orang kidal. Opsi warna itu ada banyak, ada 5 opsi warna dan tentunya udah wireless buat konektivitasnya. Terus ada juga headset Maestro 500 wireless. Ini sih cocok banget buat kalian para user Apple ya, karena memang mirip sama, ya kalian tau lah ya. Ada fitur ANC, mikrofonnya tuh berjenis beamforming yang dilengkapi fitur ENC juga. Dan yang terpenting, battery life-nya tuh bener-bener awet, bre. Klaimnya tuh up to 90 jam. Terus ada beragam produk hasil kolaborasinya mereka sama anime, ada juga sama yang film, karakter. Misal ada gaming gear bundle kolaborasi MSI X FreeRAM. Ini sih yang paling rame di Indonesia juga jadi rebutan tuh kayaknya. Terus udah dapat mouse, keyboard, dan juga mousepad. Ada juga RTX 5070 Ti FreeRAM Edition juga. Terus ada kolaborasi VGA bareng Warcraft ada juga di sini. Jadi buat kalian yang emang penggemar Warcraft, mungkin VGA-nya bisa pakai ini kali ya. Dan ada yang kolaborasi bareng Star Wars. Mungkin yang Star Wars ini kita belum tahu apakah bakal masuk Indonesia atau enggak. Tapi kayaknya fanbase Star Wars di Indonesia tuh cukup besar ya. Mungkin MSI Indonesia bisa memikirkan ulang untuk memasukkan yang kolaborasi Star Wars ini. Itu dia ya, dari ketiga kolaborasi MSI dengan
Frieren, terus Warcraft, dan juga Star Wars, kalian lebih prefer pilih yang mana? Kalau aku sih pilih yang Frieren ini ya, karena warnanya itu lucu, ada VGA, keyboard, mouse, dan mousepad gitu loh. Dan kira-kira itu dia untuk liputan kami di booth-nya MSI di Computex 2026. Menurut kalian, produk mana yang kalian suka di booth-nya MSI ini? Coba tulis di kolom komentar aja. Karena kalau menurutku pribadi itu terlalu banyak produk baru di booth-nya MSI di Computex 2026, bre. Aku sih lebih suka yang GPU RTX 5090-nya ya, yang Lighting Z. Banyak lah intinya. Kalian komen aja yang kalian paling suka yang mana. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe warna putih karena bukan warna merah lagi. Alfian selaku host. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.